Aliansi Rakyat Menggugat mengatasnamakan rakyat membela rakyat dan ya menentang Presiden Joko Widodo yang menyerahkan aset-asetnya ke asang-aseng dan asung. Dan ternyata Tarwiyah is back yang terkenal dengan demo-demo pada saat membela Anies sebagai calon presiden. Dan inilah Tarwiyah yang kembali mendemo Presiden Joko Widodo dengan nama Aliansi Rakyat Menggugat. Jadi dari Aliansi Rakyat Menggugat, ya, ibu-ibu dari Aliansi Rakyat Menggugat. Benar ya, Bu? Iya. Oke. ARM. Aliansi Rakyat Menggugat. Oh, Aliansi Rakyat Menggugat. Unik ya, Bu, ini biasanya orang demo makannya ini, tapi ini rame-rame makan lontong nih ya, Bu ya? Iya. Jadi ARM itu kompak bersatu, satu makan semua. Satu makan semua ya? Ya. Oke. Enggak lu gue enggak. Jadi kompak. Sampai turun di jalan pun kompak. Ini udah jilid yang keberapa, Bu? Hah? Udah jilid yang keberapa? Jilidnya kayaknya udah hampir ke 100. Enggak, dalam waktu 1 bulan ini, Bu? Iya, full. Full ya? Rencana besok masih ada aksi lagi? Sampai tanggal 20 lengsernya Jokowi, insya Allah. Kan sama aja kalau kan masa jabatnya Jokowi kan sebentar lagi selesai. Iya. Ibaratnya ya Jokowi mungkin dengarnya nyantai-nyantai aja tinggal beberapa hari. Tapi kira-kira apa yang mau dituntut dari demo ini, Bu? Ya itulah, segera aja adili Jokowi itu banyak bohong. Oh, oke. Apa ya, menjual, menghabiskan aset-aset negara diberikan ke oligarki. Oke. Oh, karena Jokowi menghabiskan Ya. aset negara dan diberikan ke oligarki gitu ya, Bu. Ya. Saya perjelas ya itu ya, Bu. Ya. Oke. ARM ini ibu-ibu ini terkumpul dari daerah mana saja ini? Semua. Se-Jakarta, se-Jabodetabek. Sampai ada yang dari Bandung. Oh, ada dari Bandung juga ya? Dari Bandung masuk ke sini. Totalnya berapa orang semua hari ini, Bu? Perkiraan? Berapa ya? Ada nyampe 200-an orang ya, Bu? Ayo duduk yuk. Ini ada yang penting yang mau diomongin. Oke. ARM ya? Ya ARM nih kaosnya tuh ARM. Apa kata-kata quote of the day dong hari ini? Apa? Quote of the day, kata-kata hari ini dong, apa? Hari ini alhamdulillah kita penuh semangat perjuangan walaupun kita dihalang-halangi tidak mencari halangan dan tidak menyurutkan semangat kita niat kita karena kita membela rakyat bukan membela siapa-siapa membela asing-asing dan esong. kasihan anak Asing-asing dan asong ya. ya biasa mau dikasih kondom Secepatnya cabut Undang-Undang 28 tahun 2004 ada kondomisasi tentang kondom kontrasepsi. aduh ada makan gratis Dan itu secepatnya akan apa tangkap adili Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya Satu-satu, atuh. di Nusa Kambangan. Ditunggu di sel. tunggu ya Pak Jokowi di Nusa Kambangan. Bu. Nah, boleh nanya, Bu? Ah. Nanya apa? Sebelum batuk dulu. Batuk dulu. Oh, lagi batuk. Oh, Ibu orator ya tadi? Oh tidak, kami cuma korlap aja. Oh, Ibu Korlap. Nama Ibu siapa? Saya Tita dari Siapa? ARM. Tita. Ibu Tita. Oke. Oh, Korlap dari RM. Boleh sebelum saya bertanya, quote of the day dulu dong, hari ini gimana? Kita sebagai rakyat yang bahagia harusnya punya pemimpin yang membahagiakan juga karena dia ada karena kita Itulah tadi ya pendapat daripada pendemo ARM Aliansi Rakyat Menggugat yang menggugat Presiden Joko Widodo dan akan dilaksanakan sampai 20 Oktober mendatang sampai Presiden Jokowi lengser. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Gibran hadiri HUT TNI, hadir bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan ini adalah ajutan Pak Prabowo yang sebelumnya adalah ajutan Pak Joko
Joko Widodo ya. Dan tentu saja dengan hadirnya Gibran bersama Prabowo kompak, tentu saja membuat para pembencinya menjadi ketar-ketir dan kalang kabut, dikarenakan diharapkan kalau Prabowo itu pecah dengan Gibran dan keluarga Jokowi, tentu saja mereka berharap agar wakil presidennya diisi oleh Anies Baswedan. Lawan-lawan Pak Jokowi makin keringet dingin ya, makin kecewa, mungkin makin nangis-nangis dan guling-guling di tanah mungkin ya hari ini ketika melihat di acara ulang tahun TNI yang ke-79 ya, itu dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden terpilih gitu ya. Nah, ini merupakan simbol atau bantahan ketika banyak kecaman, bulian atau cacian makian ya di medsos atau di media-media mengatakan bahwa Gibran tidak berani hadir ketika acara pelantikan anggota DPR RI gitu ya. Nah, ini sudah terbantahkan. Oke? Nah, ini info A1 juga ya. Jadi Jokowinomics adalah Prabowonomics ya. Kita tidak akan pernah melupakan ketika bersatunya Jokowi dengan Prabowo ya, itu merupakan sebuah catatan sejarah yang luar biasa ya. Rekonsiliasi nasional dua kekuatan besar yang menyatu hingga saat ini berjalan sangat harmonis gitu ya. Dan saya mendapatkan info A1 bahwa Prabowo itu semakin harmonis dan Prabowo akan sangat melindungi Pak Jokowi dan keluarganya gitu ya. Karena apa? Karena mereka memiliki visi yang sama dan akan mempercepat program-program ya menuju program-program yang menuju Indonesia Emas 2045, walaupun 2045 masih lama tetapi harus dibangun dari sekarang, khususnya hilirisasi. Itu kuncinya gitu ya. Gitu ya. Jadi bagi lawan-lawan politik yang sekarang mau PT-UN, maunya melakukan aksi-aksi ya, bahkan ada ancaman-ancaman dari alumni UI ya, itu oknum lah ya, yang mengatakan jangan sampai Jokowi ketika setelah 20 Oktober pulang ke rumahnya, harus pulang ke penjara. Itu tidak akan mungkin. Dan hati-hati menggoyang kepemimpinan Prabowo ya, hati-hati, Prabowo nggak akan tinggal diam. Ya, itulah pendapat warga yang mengatakan bahwa pembenci Jokowi semakin kalang kabut dikarenakan Prabowo dan Gibran kelihatan begitu sangat mesra, apalagi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang begitu sangat hormat sekali, menjadikan para pembenci seperti pendukung Anies Baswedan yang disebut dengan anak abah dan juga Ganjaris menjadi sangat tidak senang karena mereka mengharapkan agar Gibran dengan kasus fuhu fafanya akan ditinggalkan Prabowo dan diganti Puan Maharani atau dengan Anies Baswedan. Demikian juga dengan pendukung Puan Maharani dari PDIP, dulu adalah merupakan politisi Demokrat, sekarang menjadi politisi PDIP yang bernama ini lupa namanya ini, Ferdinand Hutahian kalau nggak salah ini ya. Dan dia mengatakan kalau gugatan PDIP diterima maka wakil presiden bisa diganti oleh Puan Maharani. 10 Oktober 2024, 10 hari menjelang pengucapan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mungkin akan melahirkan sebuah kejutan di kancah perpolitikan nasional, karena pada tanggal 10 Oktober 2024 nanti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat akan membacakan putusan terkait gugatan dari rekan-rekan lawyer dari tim pengacara PD Perjuangan yang menggugat Komisi Pemilihan Umum terkait dengan perbuatan melawan hukum yang telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, meskipun pada saat pendaftaran itu jelas-jelas peraturan KPU belum dirubah dan syarat sebagai capres-cawapres waktu itu masih harus berusia 40 tahun. Dan Gibran pada saat itu belum 40 tahun tetapi diterima oleh Komisi Pemilihan Umum dengan alasan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku serta-merta.
Ini yang harus dipahami bahwa syarat pendaftaran itu adalah peraturan KPU, bukan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan pada saat itu, peraturan KPU belum mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam PKPU yang mengatur syarat pencalonan capres dan cawapres dalam batas usia 40 tahun. Nah, inilah yang digugat oleh teman-teman tim hukum PD Perjuangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah didaftarkan tanggal 2 April 2024 lalu. Dan rencananya akan dibacakan putusannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 10 Oktober nanti kalau jadwal putusan itu tidak diundur oleh PT UN Jakarta Pusat. Kita akan melihat, nah kita sekarang berandai-andai, andaikan sekali lagi, andaikan betul mengabulkan permohonan PDI Perjuangan yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah pendaftaran posisi Gibran pada saat itu menjadi tidak sah secara hukum dan secara politik bisa diproses kemudian nanti di DPR dan MPR untuk menggugurkan status Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih karena ilegal secara hukum, karena KPU telah menerima Gibran sebagai cawapres dengan cara melawan hukum. Sesuatu yang diproduk dari hal yang melawan hukum, melanggar hukum, maka tentu boleh diproses politik di DPR dengan mengajukan pemberhentian, pemecatan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden karena tidak memenuhi hukum, tidak memenuhi aturan. Itu konsekuensi politik yang akan mungkin dihadapi. Tapi kita tidak tahu apakah Petun akan mengabulkan permohonan PDI Perjuangan atau tidak, atau menolak. Tapi kalau bicara logika normalnya saja memang pendaftaran Gibran Rakabuming Raka itu adalah tidak memenuhi ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur syarat umur pendaftaran capres-cawapres yaitu 40 tahun. Karena pada saat itu PKPU-nya belum dirubah. PKPU dirubah setelah menerima pendaftaran Gibran. Artinya apa? Sebetulnya kalau di kita kan hukum itu tidak berlaku surut. Ditetapkan di kemudian tapi berlaku untuk belakang. Tidak demikian, hukum itu berlaku sejak ditetapkan. Dan PKPU ditetapkan setelah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka. Artinya memang secara logika saja posisi pendaftaran Gibran pada saat itu harusnya ditolak oleh KPU karena tidak sesuai dengan PKPU yang ada. Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan boleh dan mengubah batas usia syarat-syarat calon capres dan cawapres. Kita akan tunggu kejutan tanggal 10 Oktober 2024 nanti. Apakah status Gibran benar-benar akan menjadi ilegal sebagai cawapres pada saat pendaftaran dan menjadi ilegal sebagai wakil presiden terpilih? Kita akan lihat ke depan. Proses politik akan terus bergulir dan mungkin ini juga nanti menjadi bagian dari isu-isu yang berkembang belakangan ini yang disebutkan bahwa Puan Maharani akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Seru kalau ini terjadi. Seru kalau ini terjadi. Kita tunggu saja.